membayar hutang itu bagaimana, jadi harus paham. Karena saya khawatir kalau kita saya berikan kisi-kisi banyak yang salah gagal paham. Katanya jatuh itu bayar hutang itu mas, banyak yang komplain, banyak yang tanya, banyak yang tak percaya, banyak yang ragu-ragu dan sebagainya. Karena itu kesempatan yang baik ini akan saya berikan beberapa langkah maupun teks di dalam rangka mensiasati hutang dan sekaligus juga memberikan pemahaman yang sama kepada semua yang sering ketemu. Karena banyak info saran dari Pak Samad neng sendiri, karena Bariato malah umat, Bariato kok malah orang berutang, sampai gandaku mulia. Misalkan begitu, ini kan gagal paham. Memang Bariato itu menuju kemudahan, tapi kan kalau saya yang tersusu, saya belum jadi juga saya orang ngomong, karena memang begitu, karena kita salah, supaya tidak salah ya jangan tahu dirinya, tapi karena salah kita ini diulang, salah kita utangnya nganggo riba, nah utang tok orang riba sebetulnya orang pakai muat, tetapi karena pakai riba ini jadi pusing, jadi gelisah, jadi gak bisa tidur, jadi gak bisa bayar, itulah kenapa begitu, karena sebetulnya Anda itu menyalahi aturannya Allah. Karena menyalahi aturan Allah sebetulnya tidak boleh. Mungkin kau mudeng ora, kayak saya orang mudeng waktu itu, kata-kata libat rokok, tak mudeng itu ya karena ayatnya itu mudeng gak mudeng ya kena, boleh mudeng ya, orang mudeng itu kena, boleh mudeng. Saya tiru nih wilayah itu diterang, itu jadi mudeng banget, kenapa mudeng? Tak kira utang dia sah, kan kira mau bisa bayar, kirain gitu. Selama perjalanan waktu saya sebelum mandul itu mestinya utang tak bayar ya tak ngomong, kecuali aku ngemplang. Ijab kabul itu ya semacam kayak ikrar gitu ya. Jadi contohnya saya sama Ustaz Zainal mau kerjasama mau kani lele. Ayo, saya kita kerjasama ya, mau kani lele. Gimana gitu ya? Ya langsung ikrar. Ustaz Zainal, ini saya punya uang supaya dari sekitar saja. Semua akad-akad di dalam Islam itu ada rukunnya. Ya kayak kita wudu ya, wudu itu kan ada rukunnya. Kalau rukunnya itu nggak dipenuhi ya wudunya nggak sah. Ya kan? Nggak sah. Sholat ada rukunnya kan. Nah, rukunnya nggak dipenuhi ya sholatnya nggak sah. Ini ahliyah at-tasarruf. Nah, artinya kecakapan melakukan tindakan hukum. Artinya pelakunya itu memang orang yang amanah gitu ya, bukan orang yang tidak tahu ilmu ya, mereka cakap tahu ilmunya. Di antara yang bersepakat itu ya, kayak kerjasama. Yang kedua, di samping harus ada yang bekerja sama, karena kalau tidak bekerja sama namanya berlangsungkan. Yang kedua, objek akad atau maksud alaih mencakup pekerjaan atau amal dan atau model atau mal ya. Jadi harus jelas usahanya itu yang akan dijalankan itu apa. Kemudian ada modal yang nanti
nanti dijadikan salah satu komponen kerjasama. Jadi sudah siap, gitu. Modalnya siap, usahanya itu juga jelas. Jangan sampai belum jelas usahanya kok sudah kerjasama, itu tidak boleh. Harus jelas dulu, ini usahanya apa? Oh, usahanya kebetulan kenyataan, nah, sudah. Sekarang sudah berjalan. Ya itu tempat itu. Kalau nggak PT ya JK ya, maksudnya melakukan operasi ya. Mungkin yang paling standar operasi ya. Nah, 4 lembaga ini, badan usaha ini, itu kalau ditimbang dengan PT Muamalah, 4 ini termasuk jenis SIKA atau kerjasama. Di dalam PT, CV, firma, operasi itu kan kerjasama itu di antara orang-orang yang terlibat di situ. Nah, persoalannya apakah badan usaha 4 tadi itu memenuhi rukun syirkah di dalam Islam? Nah, ini mulai masalahnya di sini. Belum lagi PT ya, PT itu kan nanti jenisnya banyak, termasuk bank. Bank itu bentuknya apa? PT kan? Ya kan, PT Persero kan? Nah, bank itu termasuk dengan menggunakan badan hukumnya itu dengan PT. Nah, ternyata di dalam kajian para pakar ekonomi Islam itu 4 badan usaha tadi itu belum memenuhi rukun syarat syirkah. Tadi yang pertama kan ada 12 pihak yang saling berakar, kan? Nah, di 4 tadi itu ternyata tidak ada. Itu ternyata adanya itu hanya kumpulan para pemberi modal. Ternyata akarnya seperti itu. Tidak ada pihak yang menjadi pengusahanya atau pengelolanya. Direksi sama pemodal ini sama-sama pemilik usaha. Nah, sedangkan di PT itu kan pemilik usahanya kan para pemodal ini atau pemegang sahamnya begitu. Nah, kemudian akadnya dengan direksi ini bukan syirkah. Anda tidak pemilik, Anda pekerja. Akadnya ijarah. Ijarah itu ya gaji. Ada tugasnya menjalankan usaha tak gaji. Nah, ini ada kesalahannya di sini. Dan semua sama begitu. Mau CV, mau firma, mau koperasi juga begitu. Nah, problemnya di sini. Karena di dalam saya itu kalau beda akad, beda konsekuensi hukumnya. Karena tadi ya, di PT tadi. Jadi para pengumpul dana ini itu mestinya satu kongsi dengan direksinya, satu kesatuan. Tidak malah ditaruh di bawahnya dengan akad yang lain. Sehingga di sini tidak ada akad syirkah, adanya akad ijarah. Sedangkan mereka itu akad apa yang dijalankan itu adalah kerjasama. Jadi kalau kerjasama seperti itu di dalam rukun syirkah tadi itu sehingga batal, tidak sah. Ibaratnya begini, gambaran katanya ya. Apa namanya? Dalam pernikahan itu mestinya kan ada 2 mempelai, ya kan? Ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, di PT itu adanya perempuan.